Hai, di video kali ini aku mau bahas tentang zodiak. Mungkin dari kalian udah banyak banget yang baca tentang zodiak, atau misalnya dari kalian juga udah menjadikan zodiak itu sebagai patokan hidup kalian. Itu pasti ada sih beberapa orang yang kayak gitu. Karena sometimes kalau misalnya lagi scrolling Instagram, terus banyak orang atau ada beberapa orang yang suka mengeluh kalau misalnya, duh aku tuh Gemini banget sih orangnya gitu, duh aku tuh Virgo banget gitu. Kadang hal tersebut tuh jadi alasan karakter mereka sehari-hari gitu. Dan gak banyak juga, bukan gak banyak, tapi gak sedikit juga orang yang suka ngeposting beberapa sifat atau karakter sesuai dengan zodiak mereka di akun-akun Instagram mereka gitu, ataupun mereka nge-repost atau bikin artikel dan sebagainya tentang zodiak. Tapi sebenarnya kalian tahu nggak sih sebenarnya zodiak itu berasal dari mana? Nggak kan mungkin kan ilmu atau misalnya ada zodiak itu tiba-tiba turun dari langit, kan nggak mungkin ya. Nah ternyata setelah aku cari, bentar ya aku baca contekan dulu karena aku tidak sepintar itu untuk mengingat materi. Nah jadi ternyata si zodiak ini tuh diambil dari ilmu astrologi atau ramalan astrologi. Nah si astrologi ini adalah ilmu yang menghubungkan antara gerakan-gerakan benda yang ada di langit. Si ramalan astrologi ini muncul berdasarkan kedudukan benda-benda yang ada di tata surya, akhirnya juga disebut dengan zodiak gitu. Nah, si zodiak ini tuh dibuat sama bangsa Mesir kuno, tapi ditetapkannya itu sama bangsa Yunani kuno. Si ilmu zodiak ini juga katanya dicetuskan oleh bangsa Babilonia. Nah, si bangsa ini tuh kenapa bisa mereka yang mencetuskan zodiak atau ramalan astrologi ini, karena emang sepanjang hidupnya mereka tuh percaya sama ramalan-ramalan berdasarkan benda-benda yang ada di langit gitu. Jadi kalau misalnya mereka mau meramal masa depan, mereka tuh lihat benda di langit. Apakah masa depan mereka nanti akan baik, terus mereka lihat benda di langit. Kalau misalnya masa depannya akan gimana, nah mereka meramalnya itu dari benda-benda yang ada di langit gitu katanya. Dan akhirnya pada abad 2 sebelum Masehi lahirlah si ramalan astrologi atau yang biasa kita sebut dengan zodiak. Zodiak yang ada sekarang itu bukan dari Mesir aja atau bukan karena ditemukan oleh bangsa Babilonia aja, tapi mereka udah gabung gitu. Jadi kalau menurut bangsa Babilonia si zodiak itu A, tapi menurut bangsa Mesir kuno itu B, terus menurut bangsa Yunani itu C misalnya kayak gitu. Nah akhirnya seiring dengan berjalannya waktu si A, B, C tadi tuh benar-benar kayak diolah gitu ya, disatuin gitu, jadilah zodiak yang ada sekarang gitu. 12 zodiak yang kalian suka baca di majalah, kalian suka baca di artikel-artikel di internet, atau misalnya kalian suka baca di Instagram kan suka ada ya postingan-postingan tentang zodiak. Jadi habis ini Mayang bakalan ngebahas ya kan sifat dasar yang identik dengan zodiak kalian masing-masing. Tapi ini juga ya, ingat ini sifat dasar berdasarkan zodiak gitu. Padahal bukan berarti menjadi patokan kalau misalnya kalian tuh sifatnya seperti ini. Kalau misalnya memang kalian nggak punya sifat kayak gini, ya udah berarti nggak usah dipaksain buat kalian punya sifat karakter kayak gini gitu. Karena balik lagi manusia itu karakter sebenarnya bukan dari zodiak, tapi dari personality. Nanti ada 4 karakter. Itu mungkin akan aku bahas di video selanjutnya. Oke, yang pertama aku akan ngebahas tentang Aries nih. Si Aries ini lahir di antara tanggal 21 Maret sampai dengan 19 April. Dan katanya nih orang Aries itu karakternya positif negatif ya. Jadi karakter atau sifatnya tuh bisa positif bisa negatif gitu. Yang pertama itu dia doyan untuk mengintimidasi. Agak serem sih sebenarnya, tapi kalau yang mengintimidasi yang positif mungkin nggak akan terkesan serem gitu. Terus yang kedua, si Aries ini tuh orangnya keras kepala banget dan juga kompetitif, bossy juga, terus seneng banget jadi pemimpin. Tapi kadang ya si Aries ini tuh bisa
berani juga gitu untuk melindungi orang-orang yang dia dia cintai ataupun yang dekat dengan dia gitu. Dan kalau misalnya kalian lebih deket lagi sama orang yang zodiaknya Aries, katanya orang yang Aries itu orangnya bener-bener setia sama pasangannya gitu. Oke, yang kedua aku akan ngebahas tentang Taurus. Jadi kita kayak ngurut aja ya dari Aries terus ke Taurus. Taurus ini buat kamu yang lahir di tanggal 20 April sampai 20 Mei. Nah, si Taurus ini orangnya bawaannya santai banget. Dia tuh nggak mau ribet, nggak mau buru-buru juga. Terus dan juga nggak banyak mau gitu. Nggak yang ribet, pokoknya nggak gitu. Dia slow aja, orangnya slow gitu. Kayak ngikutin arus aja nih si Taurus ini. Tapi kadang kalau misalnya ngambil keputusan, dia suka ngutamain logika dibandingkan perasaan. Jadi bener-bener keputusan yang diambil oleh seorang Taurus itu akan lebih masuk akal gitu dan nggak bawa-bawa emosi ataupun perasaan. Nah, selanjutnya adalah Gemini. Nah, Gemini ini lahir di 21 Mei sampai 20 Juni. Dan Gemini ini kan simbolnya anak kembar ya, dan banyak yang bilang si negatifnya Gemini ini senang bermuka dua gitu, karena simbolnya aja kan kembar ya, berarti kayaknya mereka bermuka dua gitu. Tapi enggak, itu salah banget, itu justru karakter mereka enggak bermuka dua. Dan Gemini ini mungkin maksudnya banyak muka tuh untuk bisa beradaptasi dengan orang-orang, tapi bukan berarti negatif ya gitu. Jadi mereka orangnya emang seneng banget bersosialisasi, terus seneng banget berbaur sama orang baru, orang lain, dan dia gampang banget gitu beradaptasi. Nah, itu sifat dari Gemini. Jadi justru dia orangnya luas gitu loh, seneng kenalan sama orang baru. Terus misalnya dia bisa mencairkan suasana kalau misalnya lagi ada acara kayak gitu. Justru Gemini tuh orangnya kayak gitu. Buat Gemini, kamu harus hati-hati juga, soalnya kamu tuh orangnya kalau misalnya udah masuk satu perkumpulan atau satu komunitas, kamu tuh bisa jadi biang gosip. Entah karena kamu itu suka menclok-menclok ke komunitas lain gitu, dan ketika kamu masuk komunitas yang selain komunitas itu gitu, mungkin kamu akan menyebarkan gosip atau kamu akan menjadi biang gosip gitu. Nah, itu mungkin hati-hati aja buat kamu Gemini tuh di biang gosipnya itu di situ ya. Hati-hati banget. Selanjutnya buat kamu yang Cancer yang lahir di tanggal 21 Juni sampai 22 Juli, sifat dasar si Cancer ini dia tuh sensitif orangnya dan juga emosional gitu. Tapi sensitif dan emosional ini tidak selamanya negatif gitu. Sensitif di sini mungkin dia perasa gitu. Kalau misalnya dia punya teman yang lagi sedih, dia tuh bisa merasakan gitu. Sedihnya tuh bisa nyampe ke dia. Atau misalnya dia punya teman yang sedang bahagia banget, nah si bahagia temennya tuh bisa nyampe juga ke dia kayak gitu. Jadi dia bener-bener bisa ngerasain bahagianya temennya, sedihnya temennya gitu. Atau misalnya kecewa temennya, itu bener-bener bisa diserap sama si Cancer gitu. Dan emosional ya iya jelas, setelah dia sensitif dengan perasaan lingkungannya, dia pasti akan lebih emosional gitu dalam menyikapinya. Kadang nih ya si Cancer tuh negatifnya kalau misalnya dia berteman sama temen yang lagi sedih gitu, terus temennya udah nangis ya, kayak aduh aku tuh misalnya gagal bimbingan, aku sedih kayak gitu ya. Terus si Cancer kan menerima tuh ya cerita-cerita dari temennya, dia tuh bisa menyerap energi sedih itu, bahkan ketika temennya udah selesai nih sedihnya, Cancer masih bisa sedih gitu, saking dia emosional dan akhirnya bisa terbawa berlarut-larut. Jadi hati-hati buat kamu Cancer, kamu boleh perasa tapi mungkin batasin perasaan kamu gitu, jangan sampai kamu berlarut-larut dan akhirnya bikin kamu jadi nggak jadi diri kamu gitu kan. Yang sedihnya temen kamu, kenapa jadi kamu yang sedih banget, padahal hidup lo awalnya tadi bahagia-bahagia aja gitu, tapi gara-gara nyerap emosi dari temen lo gitu kan, jadi lo ikut-ikutan. Jangan sampai gitu. Nah, tapi positifnya nih buat si Cancer, dia tuh orangnya temen yang bisa setia, terus juga pengertian gitu sama temennya atau sama partnernya, dan itu bisa jadi kelebihannya Cancer. Sebenarnya sifat sensitif dan emosional dari Cancer pun bisa jadi nilai positif kalau emang si Cancer itu bisa ngendalin diri dia, dan juga dia bisa
apa ya, stop gitu, kayak misalnya ya udah aku merasakan kalau dia lagi sedih gitu, tapi bukan berarti aku harus ikut-ikutan sedih. Nah, buat di video kali ini mungkin aku akan stop sampai bahas di zodiak Cancer dulu, karena masih ada berapa zodiak lagi, berarti 8 ya, masih ada 8 zodiak lagi yang bakalan dibahas. Tapi aku takut durasinya terlalu panjang dan juga kalian terlalu bosan untuk nonton videonya. Jadi bakalan aku lanjut di video selanjutnya yang bakalan tayang di hari Jumat ya kan. Jadi sisanya bakalan aku bahas di video yang satunya lagi. Tadi kita udah bahas sampai Cancer, so sampai ketemu di video selanjutnya.